Haleluya. Selamat pagi, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di acara Renungan Pagi. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu bersama-sama. Allah Bapa kami di dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan mencermati sebagian dari firman-Mu. Kami mohon agar kami dapat menyiapkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Kami percaya urapan Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sepenuh hati sebagai kekuatan jasmani dan rohani dalam menempuh perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul atau topik renungan pagi hari ini adalah hidup berkenan. Hidup berkenan. Dan ayat pokok terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Demikian bunyinya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan memiliki beberapa arti, yaitu merasa senang, suka, sudi, atau setuju dengan segala senang hati, digunakan sebagai kata penghormatan kepada orang besar, kemudian cocok, sesuai, atau dapat diterima di hati. Di dalam Alkitab, kita mengenal seorang yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai the man after God's own heart. Siapakah dia? Dia tak lain adalah Daud, yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Banyak orang yang dipilih Tuhan, tetapi tidak semua berkenan di hadapannya. Daud adalah yang berkenan di hati Tuhan. Secara fakta, sebetulnya perjalanan hidup Daud tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Daud pernah berada di puncak ketenaran sebagai seorang raja Israel yang selalu menang berperang, tetapi dia juga pernah berada di titik yang paling rendah, di mana untuk menyelamatkan hidupnya, dia berpura-pura menjadi orang gila. Bahkan, yang tentunya satu hal yang menyakitkan hati Tuhan adalah Daud secara tidak langsung membunuh Uria, salah seorang prajuritnya, dan kemudian mengambil istrinya. Para pemirsa, ada satu pertanyaan besar. Bagaimana Daud dengan perjalanan hidupnya yang berliku-liku itu akhirnya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita pelajari beberapa hal yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Pertama, Daud berusaha untuk selalu berhubungan dengan Allah. Di dalam Mazmur 63 ayat 2, Mazmur pasal 63 ayat 2 yang akan saya bacakan demikian. Ya Allah, Engkau lah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Yang menjadikan Daud berkenan kepada Allah adalah kerinduannya untuk selalu bersamanya, dalam keadaan senang maupun susah. Dia tidak melupakan dan selalu mencari Allah. Hubungan yang harmonis dan kuat bertahan adalah hubungan yang saling mengasihi. Jika hanya salah satu pihak yang mengasihi dengan sepenuh hati dan rela berkorban, maka hubungan akan sangat mudah rusak dan terputus. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Allah mengasihi kita dengan sepenuh hati dan tanpa syarat menerima kita dalam keadaan apapun. Tetapi tak jarang kita lupa betapa pentingnya hubungan kita
dengan Allah. Yang kedua, Daud mengakui semua kesalahannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 5, saya bacakan. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam suatu hubungan pertemanan, sewaktu seorang sahabat terbuka kepada kita, maka kita merasa dekat dan dipercaya. Kita menghargai keterbukaan itu. Hal inilah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, dia menceritakan segalanya kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahannya dan bahkan dosa-dosanya sekalipun. Sebetulnya sebelum Daud membuka isi hatinya, Tuhan sudah mengetahuinya lebih dulu. Tetapi keterbukaan inilah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, Daud bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan lakukan. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin bisa lebih jelas, bisa saya bacakan demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemah Tuhan. Dia duduk dan berdoa, ya Tuhan yang Maha Tinggi, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang Kau tunjukkan kepadaku selama ini. Seperti disampaikan di awal renungan ini, perjalanan hidup Daud penuh dengan kebahagiaan tetapi juga penderitaan. Penuh dengan kemuliaan tetapi juga kehinaan. Walaupun dengan perjalanan hidup yang dipenuhi dengan pasang surut, tetapi pikiran Daud selalu tertuju kepada segala kebaikan-kebaikan Tuhan dan bersyukur atasnya. Para pemirsa, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita berusaha untuk selalu berhubungan dengan Allah? Mengakui semua kesalahan dan pelanggaran kita kepada Tuhan? Bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan lakukan? Dalam ayat pokok disebutkan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus. Sesuai dengan topik renungan kita, hidup yang seperti apa yang sama dengan Kristus? Adalah hidup yang senantiasa berkenan di hadapan Allah. Sebagai ayat penutup, sebuah ayat yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada banyak orang di Bait Allah di Yerusalem. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29. Saya bacakan. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Para pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan pagi ini. Allah Bapa di sorga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut juga dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa untuk berkenan di hadapan-Mu, kami harus berusaha untuk selalu terhubung dengan-Mu, mengakui semua kesalahan dan pelanggaran kami kepada-Mu, bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan, dan senantiasa berbuat seperti yang Kristus lakukan kepada Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.